Tuhan Allah kami, yang kami puji dan muliakan di dalam Yesus Kristus Juru Selamat kami yang hidup. Terima kasih atas segala kemurahan-Mu, kasih setia-Mu yang melimpah dalam hidup kami. Pada saat ini, dalam ibadah ini, kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Penuhilah segala kehidupan kami, hati, pikiran, dan roh kami dengan Roh Kudus-Mu yang akan menuntun kami untuk percaya atas firman yang akan berkumandang di tengah-tengah kami. Berbicaralah Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Yesus Kristus. Amin. Shalom. Jemaat yang dikasihi Tuhan, menjadi khotbah pada ibadah minggu hari ini, Minggu Info Covid, tertulis dalam surat Paulus kepada jemaat di Roma, pasal 10 ayat 16 sampai 21. Roma 10 ayat 16 sampai 21 saya akan bacakan. Beginilah firman Tuhan. Ketidakpercayaan Israel. Tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Yesaya sendiri berkata, Tuhan, siapakah yang percaya kepada pemberitaan kami? Jadi iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Tetapi aku bertanya, adakah mereka tidak mendengarnya? Memang mereka telah mendengarnya. Suara mereka sampai ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Tetapi aku bertanya, adakah Israel menanggapnya? Pertama-tama Musa berkata, aku menjadikan kamu cemburu terhadap orang-orang yang bukan umat dan membangkitkan amarahmu terhadap bangsa yang bebal. Dan dengan berani Yesaya mengatakan, aku telah berkenan ditemukan mereka yang tidak mencari aku. Aku telah menampakkan diri kepada mereka yang tidak menanyakan aku. Tetapi tentang Israel, ia berkata, sepanjang hari aku telah mengulurkan tanganku kepada bangsa yang tidak taat dan yang membantah. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak berita yang dapat didengar oleh manusia. Tetapi tidak setiap berita itu menimbulkan atau menumbuhkan iman percaya. Apakah yang lebih banyak didengar oleh manusia zaman sekarang? Suara di sekeliling itu ternyata sangat kuat, berkumandang setiap hari, menarik hati. Apakah itu kesibukan, rutinitas harian yang terus-menerus menyibukkan manusia, atau bahkan keraguan-raguan atas ketidakpastian, juga rasa ingin yang banyak tentang pencapaian yang harus dan akan diraih dalam hidup ini. Apakah suara-suara ini semakin mendekatkan manusia itu sendiri kepada Tuhan, atau malah sebaliknya, semakin kita jauh dari Tuhan? Oleh karena banyaknya kesibukan suara-suara di dunia ini, maka berkuranglah waktu, berkuranglah kerinduan, berkuranglah rasa cinta untuk mendengar suara dari Tuhan itu sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat bagaimana Paulus dalam suratnya kepada jemaat di Roma, ia membicarakan dengan tegas, menyampaikan secara mendalam tentang iman mananghaporseaon. Hingga kalau kita secara keseluruhan membaca kitab Roma ini, kita dapat menyimpulkan inti suratnya tentang iman orang percaya. Dalam pendahuluan surat ini juga
Paulus menjelaskan tentang dasar iman itu. Pasal 1 ayat 17 ia katakan, orang benar akan hidup oleh iman percayanya. Pada pasal 3 sampai 5 juga disampaikan bahwa manusia itu dibenarkan oleh karena iman. Artinya hanya karena iman dalam Kristuslah manusia diselamatkan. Inilah yang sering kita dengar dan sering kita katakan sola fide. Firman Tuhan hari ini pada ibadah Minggu Info Covid akan menggali dan menuntun kita dari manakah asal iman itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, topik Minggu pada hari ini berkata, iman timbul dari pendengaran. Iman timbul dari pendengaran. Kalau kita melihat di ayatnya yang pertama, ayat 16, dimulai dengan pernyataan, tetapi tidak semua orang telah menerima kabar baik itu. Artinya kita dapat mengambil kesimpulan, kabar baik itu telah diberitakan. Kalau dalam perjanjian lama kabar baik itu telah dinubuatkan dan Allah sendiri memperlihatkan dirinya lewat berbagai-bagai mujizat bagi bangsanya. Dan dalam perjanjian baru kabar baik itu langsung hadir di tengah-tengah bangsa itu sendiri. Dalam Yesus Kristus, dalam pengorbanan kematiannya di kayu salib, dan melalui kebangkitannya dari kematian. Ternyata masih belum semua orang telah menerima kabar baik itu. Pernyataan ini merujuk kepada orang Israel yang tidak percaya akan Injil. Orang-orang yang disebutkan bebal dan disebutkan membantah. Perlu kita renungkan, apakah Injil itu? Injil atau kabar baik adalah anugerah, keselamatan dari Allah dalam melalui kematian dan kebangkitan Yesus Kristus itu sendiri. Dan firman Tuhan berkata, untuk memperoleh keselamatan melalui imanlah kita memperolehnya. Iman di dalam pengorbanan Yesus Kristus itu sendiri. Bagi setiap orang yang percaya kepada Yesus, merekalah yang menerima anugerah keselamatan itu. Meskipun mereka berasal dari Yahudi atau non-Yahudi, akan dibenarkan oleh Allah. Dan inilah yang sering kita dengar sebutan dengan pembenaran oleh karena iman. Tidak ada lagi perbedaan orang Yahudi atau orang Yunani. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa judul perikop nas ini disebutkan tentang ketidakpercayaan Israel? Ada apa dengan mereka? Bukankah mereka itu adalah bangsa pilihan Allah sendiri? Bukankah mereka adalah orang-orang yang selalu merasakan keajaiban-keajaiban, tanda-tanda mukjizat, bahkan lebih dari apa yang mereka harapkan telah dinyatakan oleh Allah sendiri dalam sejarah dan dalam perjalanan mereka. Memang bangsa Israel adalah bangsa yang sangat tinggi menjunjung, menghargai, menghayati hukum Taurat. Mereka adalah orang-orang yang sangat gigih dalam hukum Taurat. Orang tua selalu berusaha untuk mengejarkan, mewariskan nilai-nilai hukum Taurat itu bagi anak-anak mereka di dalam rumah. Apakah saat mereka jalan-jalan atau sedang santai atau saat duduk-duduk atau hendak berbaring. Dan itu mereka gantungkan atau taruhkan di dalam rumah mereka, di kalau di bahasa Batak di dokon panggumbangan, di pintu gerbang. Artinya orang tua kaum Yahudi itu sangat gigih hidup di dalam hukum Taurat itu. Bahkan menurut mereka keselamatan bisa diperoleh dengan hasil usaha manusia itu sendiri. Nah, pemahaman disinilah yang bertentangan dengan apa yang disampaikan oleh Paulus. Siapa yang mau diselamatkan harus tunduk pada hukum Taurat.
Paulus sangat menentang itu karena tidak seorang pun dapat sempurna untuk melaksanakan hukum Taurat. Kalau tidak seorang pun dapat sempurna melakukan hukum Taurat, lalu siapakah yang akan memperoleh keselamatan? Tentu semua manusia akan binasa. Tentu semua manusia tidak akan punya kesempatan memperoleh keselamatan itu. Oleh sebab itu jemaat yang dikasihi Tuhan, Yesus datang untuk menyempurnakan hukum Taurat itu sendiri. Nah, kehadiran Yesus bukan untuk mematahkan atau menghilangkan makna dari hukum Taurat. Sebaliknya, ia datang untuk menyempurnakannya. Yesus datang untuk menyelamatkan kita, menyelamatkan manusia yang tidak mampu dengan kekuatannya sendiri, yang tidak sempurna melakukan hukum Taurat. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, ketidakpercayaan orang Israel kepada keselamatan dari Yesus Kristus ini menggambarkan sejarah kelam bangsa itu saat pemberitaan Nabi Yesaya sebagaimana dituliskan dalam nas tadi. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan melihat kembali apakah iman itu? Iman. Kalau kita melihat dalam Alkitab Perjanjian Lama, Mazmur 26 ayat 1 dikatakan, iman adalah sebuah perilaku, sikap hidup, tindakan yang berserah kepada Tuhan dan tidak ragu-ragu. Artinya beriman adalah kehidupan yang berserah penuh kepada Allah, tidak mengandalkan kekuatan atau kebenaran sendiri atau kepada ilah-ilah lain. Boleh kita lihat bagaimana kehidupan Abraham dalam imannya sehingga ia disebut sebagai bapa orang percaya. Nah, kalau dalam perjanjian baru banyak diungkapkan tentang iman yang dalam bahasa Ibrani disebut pistos, iman, percaya, kepercayaan, mempercayai, yang intinya adalah tentang kepercayaan terhadap anugerah keselamatan dari Allah di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Bahwa Allah telah mengutus anaknya Yesus Kristus yang mati di kayu salib sehingga dunia memperoleh keselamatan. Iman adalah kepercayaan kepada keselamatan dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan harus meyakini tidak ada jalan lain, tidak ada jalan keselamatan yang lain selain di dalam Yesus Kristus itu sendiri. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita perlu garis bawahi, tidak ada yang dapat kita andalkan dari diri kita. Apakah itu perlakuan yang baik, tindakan perilaku yang baik, penguasaan diri, disiplin rohani, atau kita sudah merasa layak, atau banyak hal atau usaha yang lain tidak dapat menjamin, tidak bisa menjadi andalan bagi kita untuk memperoleh keselamatan itu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya mau mengajak kita untuk membaca Alkitab dari Ibrani 11 ayat 1. Mohon kita buka Alkitab kita. Ibrani 11 ayat 1 kita baca bersama-sama 1, 2, 3 ya. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ini tidak kita peroleh dari suara-suara tadi yang saya tanyakan di awal khotbah. Kesibukan, ambisi, tekanan hidup. Lalu kita memperoleh iman dari mana? Sebagaimana yang disampaikan oleh topik minggu pada hari ini berkata, iman itu timbul dari pendengaran. Kita mau melihat Bapak Ibu beberapa pesan khotbah pada hari ini kepada kita. Yang pertama, marilah kita cepat untuk mendengar tetapi lambat untuk berkata-kata. Saya akan bacakan dalam kitab Yakobus 1 ayat 19. Hai saudara-saudara yang kukasihi, ingatlah hal ini. Setiap orang hendaklah cepat untuk mendengar,
tetapi lambat untuk berkata-kata dan juga lambat untuk marah. Mengapa Tuhan harus mengaruniakan 2 telinga dan 1 mulut? Frekuensi perbandingan mendengar dengan berbicara, haruslah lebih banyak mendengar. Mari lebih banyak mendengar. Mendengarkan apa? Mendengarkan firman Tuhan. Pendengaran oleh firman Kristus. Nah, jadi kita juga harus bisa menelaah, menyaring mana berita yang benar, mana berita yang tidak benar. Kita harus mendengarkan dengan baik. Bagaimana kita menerima kabar dengan baik tentang Kristus, tentang keselamatan itulah yang perlu kita sebarkan. Kita mungkin pernah mendengar pernyataan dalam bahasa Batak, unang marpinggol harpe. Belga alai songon pinggol ni balanga tidak berfungsi. Kiranya pinggol harpe ini kita boleh pakai untuk hal apa? Untuk berita-berita hoax. Berita-berita yang tidak benar, tusimai dipakai. Jangan terlalu cepat menanggapi, apalagi menyebarkan. Tetapi untuk apakah? Untuk hal apa kita perlu cepat untuk mendengar berita-berita yang baik, yang membangun, yang menuntun, yaitu firman Allah sendiri. Ada 3 tadi pesan khotbah bagi kita. Cepatlah kita untuk mendengar, tapi lambatlah untuk berkata-kata. Ada di sana perenungan, ada di sana penyaringan apakah berita ini benar apa tidak. Apakah berita ini membangun atau tidak. Kemudian yang kedua tadi, jauhilah pinggol harpe, masuk telinga kanan, keluar telinga kanan pula. Berarti mental dang dijalo. Kata seorang pengajar, kalau masuk telinga kanan, keluar dari telinga kiri, katanya masih ada yang tinggal. Tapi yang lebih parah, pembantahan tadi, keraguan-raguan tadi, jugul niroha, itulah ketika mendengar, tetapi ketika mendengar dengan telinga kanan, keluar lagi langsung dari telinga kanan. Tidak ada penerimaan di dalamnya. Itulah yang menjadi teguran bagi bangsa Israel yang disebutkan yang tidak taat dan membantah itu. Jemaat yang dikasihi Tuhan, betapa pentingnya mendengar. Tapi ingat, tidak cukup hanya mendengar saja. Mendengar tidak cukup, tapi harus memahami, mempercayai, mendengar dan memahami firman Kristus itu sendiri. Dan diperlukan sikap hati yang benar setiap kita mendengarkan firman Allah. Unang songon namasa, karena terlalu banyak misalnya puncak ibadah yaitu pemberitaan firman Tuhan, tiba di sana semua jemaat mengambil kesibukannya masing-masing. Dau Mesia kita temang inang, dau Mesia kita. Puncak ibadah pemberitaan firman ini juga harus menjadi yang terutama bagi kita amang inang. Diperlukan sikap hati yang benar setiap kita mendengarkan firman Allah seperti yang dikatakan dalam Yakobus 1 ayat 22, lanjutan dari nas tadi. Hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Alaiga besiulaon hatai mahamu unang holan manangi-nangi. Tadi katanya mendengar baik, tetapi alangkah lebih baik juga kita harus menjadi pelaku firman Tuhan. Inilah tujuan pemberitaan Injil Kristus itu amang inang. Semakin mengenal Allah dan memahami segala firman-Nya di tengah-tengah kehidupan kita. Tuhan mau, Tuhan rindu, Tuhan ingin agar umatnya melakukan firman dengan hati yang mengasihi dan menaati Allah. Mengapa kita perlu mendengarkan firman? Mengapa kita perlu bersekutu? Paulus menasehati anak rohaninya Timoteus agar selalu bertumbuh,
berpegang pada kebenaran. Kita garis bawahi ya, bertumbuh dan berpegang pada kebenaran. Berarti ada saat-saat manusia itu tidak dapat bertumbuh. Ada saat-saat manusia itu tidak memegang kebenaran itu lagi. Saat kapan? Saat tidak mendengarkan firman. Marilah kita membaca dari kitab 2 Timotius 3 ayat 15 sampai 17. Nanti saya minta Amang Inang semuanya membaca ayat 15, ayat 16 dan 17. Saya akan membaca ayatnya yang ke-15. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Silakan Amang Inang. Itulah mengapa kita perlu mendengarkan firman. Ada banyak tadi fungsinya, mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dalam kebenaran, sehingga setiap manusia yang membacanya, yang mendengarnya, yang membuka hatinya sebagai tempat bersemayamnya firman Allah akan diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Itu sebabnya Paulus tadi katakan agar Timotius bertumbuh dan selalu berpegang pada kebenaran. Oleh sebab itu ia harus ingat itu selalu. Harus baca, gali, ingat, terima apa yang difirmankan oleh Tuhan. Itulah tujuan dari Injil itu. Supaya kita semakin mengenal Kristus, percaya. Iman timbul dari pendengaran. Jadi omong kosong. Orang beriman tapi tidak pernah mendengarkan, tidak pernah membuka hatinya, tidak pernah memberikan hidupnya dikuasai oleh firman itu sendiri. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, kalau kita membaca Alkitab, kita bukan bertujuan untuk menguasai firman itu, bukan. Kita tahu semua seluk-beluknya, tidak cukup sampai di sana. Dan bukan itu tujuan yang utama, tapi bagaimana supaya firman itu yang menguasai pikiran kita. Supaya firman itu yang mengajar kepada kita, mengajarkan kebaikan, kebenaran, menyatakan kesalahan, sehingga kita sadar dan memperbaiki kelakuan. Ada pertobatan, mendidik orang dalam kebenaran, ada tuntunan di dalamnya, ada kekuatan. On mana jojok tadokon gabe bohal, mabohali kami, membekali kami untuk kehidupan yang kita harus jalani. Kemana kita akan pakai firman itu? Untuk menghadapi segala hal dalam hidup kita. Untuk membuat suatu keputusan. Untuk menghadapi segala hal. Apakah itu sebuah persoalan atau sebuah kabar baik? Firman yang akan menjawabnya. Bukankah firman akan memberikan kita peneguhan saat Yesus berkata, marilah padaku, hai kamu yang letih, lesu dan berbeban berat. Aku akan memberi kelegaan kepadamu. Ini akan menuntun orang supaya beriman dalam penderitaan. Ini akan menuntun orang supaya tetap teguh dalam penderitaan. Karena Yesus selalu hadir untuk menolong dan mengambil, karena kuk yang dipasang itu ringan, mengambil kuk karena Tuhan bersedia menolong. Kita akan baca sekali lagi ayat 17. Iman timbul dari pendengaran. Pendengaran tentang apa? Oleh firman Kristus itu sendiri. Semakin sering kita mendengar firman Allah, seharusnya makin dekatlah kita dengan Tuhan dan makin dalamlah pengenalan kita kepadanya. Makin besar pengertian kita tentang Tuhan, makin besar pula cinta kasih kita kepadanya. Dan pada akhirnya kita menjadi anak-anak Tuhan yang taat dan patuh kepadanya. Amanginang kita perlu belajar dari sejarah bangsa itu. Pendengaran yang tidak disertai dengan sikap hati yang benar hanya akan mendatangkan murka Allah dalam hidup kita. Bagi anak-anak muda, remaja,
sekolah minggu naposo bulung. Berapa kali kamu mendengar panggilan atau nasihat dari orang tua, tapi kamu tidak menghiraukan sama sekali. Kata nanti-nanti itu terus ada. Mama bapak berkata tapi kita asik dengan gadget. Mama bapak berkata tapi kita asik dengan diri kita sendiri. Suara-suara tadi. Pendengaran dan pengertian yang menghasilkan ketaatan akan mendatangkan berkat Allah. Kita harus ingat itu. Berkat-berkat Allah akan melimpah dan hidup dalam janji keselamatan. Maka janganlah kita pura-pura tidak mendengar. Janganlah kita pura-pura tidak mendengar seperti bangsa itu sudah melihat sendiri, merasakan sendiri, tapi mereka seakan-akan tidak pernah melihat Yesus itu. Bangsa itu seakan-akan tidak pernah menerima keajaiban, padahal mereka sendiri yang menikmati. Perlu kita renungkan dan lakukan. Bacalah firman Tuhan dengan setia. Dengarkan dan mari kita lakukan. Kita akan melihat karya Allah yang akan memulihkan, mengubahkan hidup kita. Firman-Nya yang akan bekerja. Bukalah hatimu. Mari kita membuka hati, pikiran kita amang-inang. Agar hidup kita ini, agar hati kita ini tempat firman Allah bersemayam. Dan di sana akan berbuahkan buah-buah yang lebat dan manis. Memberikan berkat bagi kita. Dan bukan hanya bagi kita, bagi setiap orang di sekeliling kita. Amin. Marilah kita berdoa.